Muhammad Taufik ini kita berdiri bukan untuk kita tidak pernah menghujat. Lain dengan channel Bapak Pak Taufik ya, mohon maaf Pak Taufik. Saya tidak punya channel, Pak. Oke, ya nggak apa-apa, nggak benar. Tapi di channel-channel Kristen, di channel-channel Muslim itu justru semua menghujat kekristenan dan mengacak-ngacak Alkitab. Justru di sini kita saling berdiskusi supaya saling mengetahui. Kita bisa menjelaskan Alkitab kita, teman-teman Muslim bisa menjelaskan Al-Qur'annya. Bukan untuk begini, saling menghujat. Pak Muhammad Taufik sebentar Pak. Itu tidak akan bisa ketemu Pak, karena itu masing-masing kan keyakinan. Betul. Kitab kami Al-Quran itu keyakinan kami, kitab Bapak Injil itu keyakinan Bapak. Itu kalau didiskusikan itu tidak akan ketemu karena keyakinan. Takutnya nanti biar saya menjawab Pak Lidara. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Muhammad Taufik ya. Jadi begini Pak Muhammad Taufik, kalau boleh saya usul ya, dan ini sebelum saya usul, channel-channel Kristen sebenarnya tidak pernah membahas Al-Quran atau apapun ya. Ini semua bermula karena channel-channel Muslim selalu membahas Alkitab, dan itu melenceng jauh. Untuk itu Pak Muhammad Taufik, alangkah indah dan baiknya kalau Pak Muhammad Taufik keliling channel-channel YouTube Muslim yang selalu membahas Alkitab, sampaikan kepada mereka ya, untuk tidak membahas. Saya selalu keliling, cuman tidak bisa masuk Pak. Nah di sini saya bisa masuk, baru saya masuk. Ya, betul Pak Muhammad Taufik. Jadi kami di sini hanya memberikan jawab saat mereka itu membicarakan Alkitab yang melenceng. Terus kita akan memberikan yang namanya itu apologi, itu meluruskan iman kami, ya, tidak menyerang, tidak menghujat. Nah, kalau ada saudara Muslim yang masuk, kita saling bertanya, ya, itu aja, nggak ada saling menghujat. Tapi kalau Pak Muhammad Taufik melihat channel-channel saudara Muslim, wah isinya mengerikan, betul. Jadi alangkah indahnya, ya, nanti kalau setelah dari sini Pak Muhammad Taufik memberi nasihat ke mereka. Ya di sini kami terima dengan baik Pak Muhammad Taufik ya, usulannya bagus ya, dan kami tidak ada menghujat atau apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti Pak Muhammad Taufik bisa. Ya silakan. Timothy sebentar. Silakan. Ya, selamat malam Pak Muhammad Taufik ya. Selamat malam. Coba Bapak buka dulu di handphone Bapak, ketik Ahmad Kainama. Coba Bapak ketik. Ahmad Kainama ya. Setiap hari Ahmad Kainama itu menista kekristenan, menista salib Kristus. Yang dibahas Yesus di ayat. Malah ngebahas Alkitab kan. Ya, sebentar Pak Taufik nanti Jadi si Kainama tiap hari itu menista Kristen, menista salib Kristus. Bapak ketik sekarang. Ya enggak di masjid, enggak di ibu-ibu, enggak di sunatan, enggak di mana-mana, selalu membahas Yesus. Coba deh, Yesus katanya bukan anak Allah. Dari mana? Di Al-Quran, di kitab suci Anda enggak ada nama Yesus. Isa alaihissalam ada. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Ya, jadi kalau Bapak di sini ya kami terima dengan baik Pak. Itu usulan Bapak sangat bagus sekali itu. Tapi selama ustadz Bapak, para penipu dan pendusta itu semua itu. Sampaikan Timothy yang mengatakan Ahmad Kainama penipu dan pendusta. Sampaikan sekarang Pak. Ya, Nandar penipu dan pendusta. Zulkifli Abbas penipu dan pendusta itu. Henry Celem itu, Aristo itu. Semua itu bermuslim itu penipu, pendusta itu, pembual kebenaran itu. Sebenarnya kami malas Pak, muak tuh membahas kitab suci Bapak. Nggak perlu, nggak penting bagi kami itu. Tadi yang awal ini Pak Lidara, kami bereaksi atas Zulkifli M. Abbas membahas Alkitab. Kami bereaksi, memberikan hak jawab kami. Itu Pak. Silakan Pak Lidara. Ya, mungkin Pak Muhammad Taufik saya putarkan videonya ya Pak, supaya Bapak bisa tahu. Makanya Bapak mungkin masuk di channel-channel mereka, karena mohon maaf Pak Muhammad Taufik, saya menghormati Pak Taufik,
ada satu ustadz juga yang sering saya masuk ke sini, saya terima dengan baik. Ya, kalau di channel mereka justru mereka tidak terima orang-orang, maaf seperti Pak Muhammad Taufik dan satu ada Pak Marlin namanya. Iya, kita senang dengan begitu memberikan masukan. Betul, kita terima kasih sekali. Justru bahwa kita di sini menerima saudara-saudara kita supaya kita bisa berdiskusi. Tetapi karena kita melihat tadi sudah dikatakan bahwa setiap hari Tuhan kita, Alkitab kita, Injil kita diacak-acak, diputarbalikan, dinista, dihina. Justru kita di sini untuk meluruskan semua itu. Kita tidak pernah menghujat, kita hanya menjelaskan. Contoh, ini Bapak boleh dengar, ini salah satu Ya, ngatain Kristen agama pagan, Alkitab palsu, Yesus punya 2 istri, menikah. Banyak sekali kalau kita mau buka. Saya sudah bikin video Tuhan ya. yang menjadikan segala sesuatu. Ada nggak Yesus mengaku seperti itu? Ya, yang seorang diri membentangkan langit. Ada nggak Yesus begitu? Yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada. Ya, oke. Sebentar Pak Taufik. Supaya Pak Taufik tidak salah paham. Saya juga nggak mau Pak Taufik ini, Pak Taufik dengar. Saya paham tentang kekristenan itu. Iya, ini dia. Suci daripada Anda. Nah, dengarin. Sekali lagi saya ulang. Saya jauh lebih paham daripada Anda. Anda hanya modal imani saja. Kepo ya, umat muslim kok kepo ya. Dengan orang Kristen ya, ngurusin tentang orang lain, Yesaya 44:24. Dengar. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, coba, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Yesus dibentuk nggak dalam kandungan? Dibentuk, berarti dia bukan Tuhan. Dengar Pak, ya. Setiap hari seperti ini. Saya menghormati Pak Muhammad Taufik ini pakai logo NU. Kita sangat hormat dengan NU, Pak. Tapi ini seperti ini ya, mereka lebih tahu Alkitab daripada kita. Mereka ini berikan ya, Gitu. pakai nama penista-penista Kristen malah diberikan penghargaan, bukannya diperingatkan. Gak usah ngomongin Alkitab, gak usah ngomongin Kristen. Tutup channel kalian, kita akan tutup channel kita ganti channel masak. Ya. Jadi begini, tutup Pak. channel penista kalian yang dolikan membuat 200 seri membahas Alkitab, tutup channel kalian. Ya, nggak usah bahas kekristenan, nggak usah bahas Alkitab. Ya, kalian tutup, nggak usah diberikan Kristologi Award. Kenapa kalian memberikan penista agama Kristologi Award? Ada apa dengan kalian ini? Ada apa dengan umat muslim ini? Kok memberikan Kristologi Award? Kalian harusnya memberikan Islamologi Award dong. Harusnya ustadz-ustadz yang paham agama Islam. Masa umat muslim diberikan Kristologi Award seakan-akan lebih paham Alkitab dibandingkan Pak Bom yang adalah hamba Tuhan, dibandingkan para pendeta-pendeta yang adalah hamba Tuhan? Kenapa organisasi Islam memberikan Kristologi Award kepada penista agama Kristen? Itu yang saya pertanyakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Sofi. Oke, kita dengar. Silakan Pak Muhammad Taufik. Silakan. Lanjut. Jadi kebetulan saya tadi bisa masuk. Terus saya dengarkan berbicaranya seperti itu, saya bermaksud bukan hanya satu pihak. Jadi kedua-duanya. Dari Pak Max ataupun dari yang dari Kristen. Kita ini kan sedang menuju politik panas. Dan ini banyak sekali hal-hal yang digoreng-goreng yang tujuannya untuk memecah belah NKRI ini. Betul. Nah, jadi tujuan saya di situ, Pak. Dan memang kalau pembahasan soal Alkitab itu tidak bisa dibahas, didiskusikan, tidak bisa memang karena tidak akan ketemu. Kedua itu. Karena semua keyakinan masing-masing. Dan itu harus dihormati, saling menghormati. Jadi saya tidak mau membahas, mau berdebat, mau diskusi, bukan, Pak. Hanya berpesan seperti itu. Tolong untuk bisa saling memahami, dan saya juga pelan-pelan masuk ke dunia yang YouTube itu, tapi sampai saat ini belum bisa masuk. Nah, dari sini Bapak bisa bersuara, Pak.
Silakan Bapak bicara, nanti mereka akan nonton, Pak. Bapak. Iya, silakan Pak Muhammad Taufik, silakan sampaikan. Ini nanti dilihat mereka, Pak. Silakan Pak Muhammad Taufik begitu. Dengan tenang hati. Melihat. Silakan. Kalau Silakan. Bapak nggak bisa masuk ke sana, Bapak Sampaikan di sini. silakan sampaikan di sini, himbau kepada mereka untuk tidak lagi bahas Alkitab dan kekristenan. Silakan Pak Muhammad Taufik, saya berikan waktu, tempat. Silakan. Baik, saya hanya berpesan di sini, seyogianya untuk diskusi-diskusi yang tidak akan ketemu ujungnya ini tidak perlu gitu. Karena nanti hanya akan menimbulkan kebencian, itu pasti. Karena dari bahasa-bahasanya kan sudah keluar yang seperti itu. Jadi nggak usah lah seperti itu. Seberapa sih pemahaman agama kalian itu? Seberapa bisa memahami Al-Quran? Ilmu apa yang dimiliki? Janganlah sudah ini saat-saatnya untuk menjaga kesatuan NKRI, bukan hanya untuk mendebatkan soal-soal begini. Pak. Oke Pak. Pak Muhammad sampaikan larangan itu ke saudara Pak Muhammad. Ya, Ya, sebentar Pak. Ya, Sebentar saya Pak. sampaikan ke saudara-saudara muslim saya ini. Tolong kepada saudara-saudara muslim yang merasa muslim dan Islam, jangan lagi kalian membahas-bahas Alkitab dan kekristenan di channel kalian. Silakan Pak. Himbau seperti itu Pak. Ya, itu maksudnya. Saya sampaikan. Jadi janganlah. Sampaikan dulu, belum mendengar saya. Ya, Silakan sampaikan Pak. aja Pak. Silakan. Baik. Buat saudara-saudara saya, untuk diskusi-diskusi yang tidak ada hasilnya seperti ini, janganlah diteruskan. Membahas kitab orang lain itu juga tidak dibenarkan. Dari masing-masing, dari Kristen, dari Islam, tidak akan ketemu ujungnya. Karena ini keyakinan. Hanya menimbulkan kebencian yang terjadi itu. Baik, jadi himbauan Bapak kepada saudara-saudara muslim seperti apa Pak? Silakan sebut saja. Di sini ada, saya berikan namanya ya, di sini adanya Zuma, ada Nandar, ada Aditya, ada Umi Dini, ada Ustadz Kainama, ada Ustadz Donditan, ada Ustazah Rifa, ada Sanihur Munir, Ustazah Masyud Sanihur Taslim, ada Ustaz Irin Handono. Taslim, ada Irene Handono, Ustazah Irin ya. Handono, Agus ada Ustaz Aristo, Agustan. Andy Challenge, Juma. Nah, Bapak silakan sebutkan mereka supaya jangan membahas-bahas Alkitab dan silakan. Mohon. Baik, semuanya, untuk semuanya saja. Bukan perorangan seperti itu. Jadi semuanya. Semuanya yang mana nih Pak? Semuanya yang nama disebut. Pak Taufik, Bapak mewakili Masyud. Muslim kan, silakan Pak. Muslim Pak aja Taufik. sebut. Pak Taufik, Ya, Bapak menghimbaunya jangan ke kami, tetapi ke saudara muslim Bapak. Sampaikan sampai di mana pemahaman kalian akan Alkitab orang Kristen sehingga kalian berani membahasnya. Itu Pak, Dan silakan. Al-Quran kalian sendiri. Begitu yang tadi Pak Muhammad Taufik peringatkan ke Mas Milian. Sampai kemana pemahaman Al-Quran kalian sendiri? Sampai kemana pemahaman Alkitab kalian tentang Alkitab orang Kristen? Lebih baik, ya mohon Pak Muhammad Taufik menghimbau, lebih baik kalian memberikan tausiah dan memberikan membacakan Al-Quran sendiri kepada umat, bukan membahas Alkitab. Begitu Pak, tolong Pak sampaikan Pak, silakan Pak. Ya. Jadi seperti itu Pak. Tidak ada gunanya untuk pembahasan-pembahasan kitabnya orang atau kitab kita sendiri, itu tidak ada gunanya. Apalagi didiskusikan seperti ini. Lo itu keyakinan loh Pak. Bagaimana? Jadi untuk saudara-saudara saya muslim, jadi jangan
janganlah diskusi semacam ini hanya menimbulkan kebencian. Enggak, Pak Taufik, Bapak Taufik yang terhormat, yang terkasih. Boleh Pak, saya 1 ini. menit. Pak Pak Taufik. Taufik yang terhormat, sebentar, saudara. 1 menit, saudara. Satu, silakan. Pak Taufik yang terhormat, saudaraku dari NU, saya menghormati, respect lah. Tadi Bapak mengatakan, seberapa besar sih, seberapa tinggi, seberapa luas pengetahuan tentang Islam. Kalau boleh saya bertanya, Pak, kan boleh bertanya. Di dalam kitab suci Bapak, malaikat takut terhadap bawang merah, bawang putih. Boleh nggak saya bertanya, Pak? Tolong jelaskan kepada Timothy. Apa iya malaikat takut bawang merah, bawang putih seperti hadis Sahih Muslim 874. Boleh dong bertanya, Pak. Masa kami nggak boleh bertanya? Kecuali menafsirkan, membuat kesimpulan sendiri, menginterpretasi, mengartikan sendiri salah. Di kitab suci Anda, di Sahih Muslim, dikatakan malaikat tuh takut bawang merah, bawang putih aromanya. Apa iya? Itu malaikat apa, Pak? Boleh dong saya bertanya? Oke, jelaskan. Coba jelaskan itu, Pak, kepada kami. Apa yang dimaksud dengan hadis itu? Sebetulnya itu pertanyaan anak kecil, cuman saya tidak Ya, jelaskan mau. saja, Pak. Jelaskan saja, Bapakku yang terkasih. Saya tidak mau mendiskusikan di sini, karena Anda tidak akan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan Saya bisa memahami, Pak. Bahasa apapun saya bisa memahami karena saya Pak cerdas, Timothy, Pak. Tolong Bapak sebentar Pak jelaskan. Timothy, biar aja tak mau dijelaskan. Sudah, kita nggak usah paksa. Oke, sekarang sebentar dulu Pak. Ini ada Pak Lidera, saya sudah on lagi. ya, nah Pak Maximilian, silakan Pak Maximilian berbicara dengan Pak Muhammad Taufik berdua. Silakan. Oh ya, baik, yang pertama sih mungkin saya bisa dibilang salam kenal, minal aidin wal faizin buat Pak Muhammad Taufik ya. Poinnya sih bahwa ya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, artinya itu sesuatu yang pasti adanya. Dan memang kenapa mungkin bukan kita membahas kitabnya kata teman-teman Kristiani, tapi saya kan melihatnya bahwa di antara agama-agama samawi ini baik itu Yahudi, Kristen dan Islam, itu saya memahami ada satu estafet kenabian yang saya pahami ya, mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Dengan teman Kristen itu sama. Nah, sehingga apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu kan salah satu bagian, yaitu adalah menceritakan kisah masa lalu tentang para nabi, kemudian tentang bisa dibilang atau kaum-kaum tertentu. Dan sama ada di dalam kitab-kitab misalkan dalam Alkitab teman-teman Kristiani gitu kan, tetapi ada beberapa perbedaan gitu, sehingga memang agak sulit ketika misalkan tidak boleh, ini memang agak sulit. Kalau saya sih simpelnya itu karena sebuah keniscayaan mungkin lalu ada seperti itu, maka yang terbaik adalah bagaimana caranya, lebih ke cara, dengan cara yang baik, yang santun, cara untuk apa ya kan, itu? yang cara berdiskusi, Pak. Kalau Bapak tahu sejarah, bukan tahu ya, kalau misalkan Bapak atau saya pernah membaca bahwa bagaimana Rasulullah pada zaman ketika di Madinah itu kan didatangin juga sama kaum Nasrani Najran, ya kan, dari Yaman. Bagaimana mereka berdialog bahkan sampai melakukan mubahalah. Artinya tradisi dialog ini Nabi sudah jalankan, gitu. Jadi yang dilarang itu adalah, bukan dilarang lah, atau mungkin yang tidak boleh itu narasi caranya itu yang tidak baik gitu. Jadi sesuatu yang baik ketika dengan cara yang tidak baik akan menimbulkan masalah. Misalkan dengan cara menghujat, dengan cara tidak baik lah, maknanya mungkin luas seperti itu. Tapi ketika disampaikan dengan santun, disampaikan dengan dalil, dengan referensi, tidak
mungkin pilihan diksinya tidak menyudutkan apalagi menistakan, saya pikir menurut saya sih masih boleh-boleh aja. Itu Pak menurut saya. Loh, kemana Pak Tokbar? Pak, Sinyalnya kayaknya Pak Muhammad Taufik ya. Oke, Pak Muhammad Taufik silakan naik lagi Pak, biar diskusi sama-sama dengan Pak Makian. Mana Pak Muhammad Taufik? Pak Muhammad Taufik, itu linknya lagi, silakan masuk Pak. Pak Muhammad Taufik. Ya, kalau diizinkan saya ngomong sebentar Pak Lidara. Sebentar aja, habis ini saya turun ya. Silakan. Karena saya ada klien. Ya. Silakan. Jadi saya sangat menghargai ya Pak Muhammad Taufik ya. Karena saya sendiri masih banyak saudara yang di seberang. Kami jujur tidak ada maksud menghujat atau menista atau apa ya. Jadi kami para apologet Kristen hanya memberikan tanggapan dan mengcounter istilahnya ya untuk meluruskan iman kami yang mana yang sering dibengkok-bengkokkan oleh mereka ya, terutama Alkitab. Jadi kalau Bapak Muhammad Taufik masih mendengar suara saya, tolonglah himbau ke mereka ya, ke saudara-saudara Pak Muhammad Taufik, channel-channel Islam, channel-channel Muslim yang selalu membahas menista, bahkan kalau boleh saya katakan bukan hanya menista lagi, terlalu keji bagi mereka. Bagi saya itu melihat ucapan mereka. Itu yang harus Pak Muhammad Taufik tegur dulu, ya. Termasuk bukan hanya di YouTube, ya. Di pengajian-pengajian apa saya masih sering mendengar itu. Kenapa mereka tidak membahas Al-Quran atau hadis atau apa saat mereka pertemuan, ya? Tapi yang dibahas kenapa kekristenan, mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja himbauan dari saya ya Pak Muhammad Taufik. Karena tadi saya melihat bendera Pak Muhammad Taufik bendera NU, jadi saya yakin Pak Muhammad Taufik lebih adem untuk memimpin mereka. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati ya. Baik. Saya boleh Pak Lidara? Saya turun sekalian Pak Lidara, Pak Bongbong, Pak Kintabis, Bu Sofi, Pak Sule, Pak Terima kasih. Tadi sudah ngomong, kita mau ngomong. Terima kasih Pak Immanuel, Tuhan berkati. Ya, oke. Ya, Pak Bom ngomong, Pak Bom. Apa chiller dulu Pak Bom? Saya dulu Pak Bom. Udah lama nggak ngobrol ini. Killer ngomong. Ketawa dulu dong. Pak Bom. Aduh, tidur. Senyum dong Pak Bom. Jadi begini tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, ya mungkin begini Pak Taufik, lebih baik jujur. Bapak tadi mengatakan sampai di mana pemahaman kalian akan Al-Quran. Itu sebenarnya ditujukan kepada kami-kami di sini Pak, bukan kepada saudara-saudara Muslim. Nah, sepanjang acara ini dari awal sampai dari pertengahan sampai sekarang ini, pada saat Pak Max masuk, yang menampilkan ayat itu Pak Max semua. Kita coba berdiskusi dengan Pak Max apa maksud dari ayat itu. Kita tidak menyimpulkan ataupun menyanggah. Apapun jawaban Pak Max, ya itulah dia yang menurut Pak Max benar. Sehingga kami tidak membahas Al-Quran di sini. Tapi Pak Max masuk membawa dalilnya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan diskusi ini dengan Pak Max kebetulan berjalan dengan baik kalau saya bilang. Artinya tidak ada yang ngotot, tidak ada yang emosi, tidak ada yang menghina maupun menghujat dari tadi. Baik kalau saya bilang diskusi seperti ini. Apa maksudnya diskusi seperti ini? Yang nonton ini bukan semuanya Kristen, tapi juga ada teman-teman kita yang dari Islam. Bisa memberikan pemahaman ke saudara-saudara kita Muslim, ya silakan. Pak Lidara selaku yang pemilik channel di sini membuka diri untuk itu. Jadi salah kalau Pak Muhammad Taufik mengatakan dan menyudutkan kita di sini, Pak. Kalau saya bilang, kami juga tidak akan membuka Al-Quran Bapak ataupun hadis Bapak apabila tidak ada Muslim yang ikut bergabung di ruangan ini. Ketika teman-teman kita Muslim masuk, biasanya mereka mempertanyakan mengenai kekristenan dulu, kita jawab. Setelah itu gantian kita yang bertanya mengenai Al-Quran,
hadis maupun keimanan saudara-saudara kita Islam. Apakah itu salah? Perbedaan itu adalah keniscayaan. Kita berbeda, Pak, dalam hal agama, tapi kita bersatu dalam hal kebangsaan. Yang mempersatukan kita bukan agama, tapi budaya. Budaya Timur saling bertanya, saling menjawab, dan tidak ngotot-ngototan. Itu yang ditunjukkan di channel ini pada sore hari ini. Silakan, Pak Lidara. Terima kasih. Silakan Pak Bom-Bom. Daripada ngamuk. Jangan ngambek dong. Malam Pak Bom-Bom. Jangan ngambek dong. Bye. Dadah Bapak Bom. Dari tadi itu saya mau ketawa saja. Lucu. Ketawa kenapa? Biar siapapun mau disuruh naik, nggak akan bakalan dengar. Al-Qurannya aja menghina kita, kok sudah bilang kopar kafir kok gimana? Ya jelas Abdul ya jelas jengkel lah. Nggak bisa akan damai. Mereka saya sudah mengkapar kopar kafir kok. Di kitabnya udah kopar kafir kok. Sumber kitabnya begitu, iya. Sumber kitabnya. Iya, nggak bisa bakalan. Makanya saya tantang kadrun itu. Ayo bahas Alkitab, nggak usah bahas Al-Quran. Bikin muak saja saya. Ya si Zuma aja ditantang dari tadi. Zuma sini Zuma yo. Sebentar ya. Nggak berani naik. Sebentar judul saya. Ayo. Ya, Zuma ya. saya tantang kau di Yohanes. Kalau kau takut tutup mata ya udah. Open kamera saja. Saya mau lihat kau punya muka itu. Sama-sama si Kemaji saudara Sulawesi. Ayo. Tapi bahas Alkitab ya. Jangan kau bahas Al-Quran. Saya nggak tahu bodoh saya. Ngapain saya mau bahas yang 6.600 itu. Ayo 31.000 saja. Ayo. Coba saya mau lihat otakmu 31.000 ada nggak di otakmu? Rudi Yohanes saya tunggu kau ya. Saya tunggu sampai kapanpun. Kau hubungi Rudi Yohanes, nanti Rudi Yohanes hubungi saya. Tidak usah tutup mata. Yang penting bahas Alkitab. Saya mau lihat ilmu kau di mana. Tapi saya tanya kau Alkitab, kau jawab. Kalau tidak saya cari kau nanti. Bakal kau nanti. Gak berani. Tadi nantang ke King David aja gak berani masuk. Pengecut dia. Pengecut dia Pak Bom-Bom. Ustaz, kayak nama bila perlu. Rudi Yohanes, tolong catat ini. Undang mereka semua, biar saya sendiri. Tapi bahas Alkitab ya. Kalau Al-Quran jangan, saya tak mau. Karena saya aduh. Saya nggak bisa. Kalau Dengar Alkitab Pak boleh. Taufik. Nggak mau kita bahas kitab mereka, Pak Taufik. Dengar tuh. Alkitab saya, karena ilmu saya di Alkitab. Saya mewakili pendeta di seluruh dunia. Awas kau ya. Gak bisa kalian mau bilang, nanti saya kasih tahu buat umat-umat muslim. Wah, di Al-Quran aja kalian aja suka bahas-bahas kami kok. Kopar kafir yang di luar muslim adalah kafir. Gak bisa Pak Lidar, gak bisa. Udah dari zaman dahulu udah menghina kok. Gak bisa. Ayo Ustaz, Ya, itu aja. Jadi sebenarnya saya mau mengatakan kemustahilan Islam itu berkembang tanpa merendahkan Kristen. Karena Udah. nggak pernah saya lihat, nggak pernah Udah. mereka membahas Quran. Jadi seperti yang dikatakan si Udin sama saya ketika kalah debat, Udin ngomong begini nih, Sofiato kamu nggak bisa bahas Quran karena kamu tidak mengimani Quran, tapi kami bisa bahas Alkitab karena kami mengimaninya. Gitu kata mereka Pak Bom-Bom. Iya, emang. Ayo sudah, bahas Alkitab aja. Bukan kontrol, saya nggak marah. Tadi bisa Begini, Pak Bom-Bom. nggak bisa. Saya nggak bakalan minta maaf ya, saya nggak bakalan bahas Al-Quran. Itu saya hormat. Tapi kalau kalian mau tanya saya nggak tahu kok gimana. Pak Bom tuh harus kita tuh dialog H2 apa? Apple to apple. Jadi Pak Bom nanti tanya kami Al-Quran. Loh saya nggak hamba Tuhan kok ngapain saya bahas? Itu kitab kalian saya hargai. Pak Bom-Bom Saya nggak kan tahu. pendeta. Pak Bom-Bom kan pendeta hamba Tuhan. Benarkah kata si Ahmad Kainama setiap minggu gereja itu membahas Muhammad, Pak? Urus jemaat aja pusing, mau urus orang lain. Aneh-aneh aja. Jemaat aja pusing kok. Jemaat saja banyak yang tanya, Pak Bom, kira-kira gimana lo keluarga kami gini, ada yang kerasukan. Urus jemaat saja pusing. Bagaimana urus orang lain, aneh-aneh aja. Belum pelayanan ke rumah-rumah. Aneh. Bagaimana kita mau khotbah yang di seberang? Jemaat saja kita urus setengah mati. Ada yang sampai pisah keluarga setengah mati diurus. Orang kecil saja iman belum kuat baru ngurus yang lain. Aneh-aneh aja. Gak benar itu. Ya, Sembrawur jadi itu. menurut saya pesannya Pak Muhammad Taufik tadi adalah
Gajah di depan mata tidak kelihatan, tetapi kuman di seberang lautan kelihatan. Oke, baik. Ya, jadi tadi Lupa. sudah disampaikan. Oke, tadi Pak Dikit lagi ya. Bom dan teman-teman yang lain, ini justru live ini tadi untuk menjawab tantangan Zuma, ya, Meriam Bambu, ya, dia menantang Pak King David untuk diskusi. Makanya kita tunggu sampai sekarang. Malah dia cuma nongkolnya di live chat, cuma tulis-tulis di live chat, nggak berani masuk. Nah, itu laki-laki atau perempuan, Pak Bom? Gini aja. Banci. Zuma. Begini aja, ada nih kau punya hamba. Bisa apa kau Pak Bom ngobras? Makanya saya tantang kau, ya. Sekalian kau bawa nenek moyangmu bicara Alkitab, ya. Saya nggak mau bahas kitab kalian, itu saya hargai, saya hormati, itu kepercayaan kalian. Kalau bahas Alkitab sini sama saya, nanti saya tanya kau AO lagi. Pak Bom, boleh saya ngomong? Boleh. Ya, kalau sama Pak Bom, mungkin saya sih sampai jam 7-an soalnya ya. Mungkin saya pingin ada dialog dengan Pak Bom. Memang agak susah sih. Saya terus terang tidak begitu mengenai Alkitab, tapi sedikit banyak baca, ya kan. Makanya paling ketika saya dialog sama Pak Bom, paling studi komparasi Pak Bom. Contoh, misalkan tentang ketuhanan, perspektif Alkitab seperti apa, perspektif Al-Quran seperti apa. Mungkin itu yang cocok ketika saya berdialog dengan Pak Bom. Gimana Pak? Iya, nanti di channelnya Pak Bom, karena habis ini kita tutup nanti. Masuk aja sebentar di channel Pak Bom. Nanti masuk aja. Jam 9. Pak Mek, ya. Siapa tutup, Pak? Oke. Iya, sudah Tapi mau Pak tutup, Max, Pak. nggak ada sejarah atau kesamaan teologis dalam Kristen dan Islam, Pak Max. Karena Islam juga datang belakangan. Saya bukan, Itu tidak mungkin bisa. Menyamakan lah, tapi paling tidak bagaimana Al-Quran, ya kan, melihat atau menjelaskan tentang Tuhannya, dan bagaimana Alkitab menjelaskan tentang Tuhannya. Iya, oke. Ya, artinya Ya, antar aja. tidak harus Suruh masuk aja, Pak. Siapa Jadi begini, Pak Max. netizen yang Pak Max, menilai. oke, nanti saya kasih tahu ya. Begini ya kalian ya. Kalau orang Kristen itu dikasih tahu 2-3 kali karena ada roh Tuhan di dalam anak-anak Kristen. Pada waktu anak-anak Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, meskipun dia masih kecil, itu ada namanya jamaan Roh Kudus. Kalau setelah dia besar, dia dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu berarti rohnya itu semakin kuat. Dalam arti, dia sudah belajar, dia sudah katekisasi, ya, atau kemudian dia sudah pemuritan, terus dia minta dibaptis, berarti rohnya itu ada kuasa. Kalau dia masih kecil itu namanya dimetraikan. Itu ada di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kalau roh Tuhan ada pada kita itu pada waktu kita mulut dan lidah mengaku. Dalam Roma 10 ayat 9. Nah, di situ dan daripada dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jadi kalau saya mau menjelaskan masalah ketuhanan Yesus, kita harus belajar dari kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi. Karena di situ Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 44, nubuatan semua terjadi, dan Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum Yesus mati dan disalibkan, Yesus mengatakan bahwa dia akan mati. Apakah ada seorang nabi bisa tahu dia akan mati? Tidak mungkin. Makanya Yesus katakan di dalam Matius 16 ayat 28, Pak, saya ini di luar kepala. Tidak akan salah saya bicara. Makanya saya tantang kalian kadrun-kadrun. Masalah ketuhanan Yesus ada 378 ayat di kepala saya. Dalam perjanjian lama itu ada 920 pasal untuk Kristen Protestan. Kalau untuk Katolik lebih 940 pasal. Itu ada di kepala saya. Jadi kalau kita bicara kalau ketuhanan Yesus, tidak bisa kita bilang, oh Yesus utusan, ambil dari Yohanes 17 ayat 3. Kita harus bisa melihat Yohanes 17 ayat 3 itu adalah konteksnya. Yesus berbicara sama murid-muridnya. Supaya Yesus berbicara bahwa inilah saya, Tuhan yang lagi ada datang sementara dengan kalian. Jadi jangan kalian takut. Itu maksudnya ayat konteks itu untuk penguatan untuk murid-muridnya. Kalau di konteks yang lain itu, Pak, gini ya, Matius, Markus, Lukas, 3 ayat ini, itu bercerita tentang mulai dari Yesus lahir sampai Yesus naik ke sorga.
Kalau dalam Yohanes, itu bukan konteksnya begitu. Coba kalian baca semua di rumah. Itu dari atas, baru dia turun ke bawah, baru dia naik. Coba lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Betul nggak? Kalau dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, boleh dari bayi. Nah, jadi kalau Bapak bilang bertanya masalah konteks ketuhanan Yesus, itu yang dijelaskan dalam Yohanes 1. Nah, kemudian dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia datang dari datang dalam Bunda Maria. Nah, kalau kita mau buka, itu harus dari belakang. Dari kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 15. Waktu manusia jatuh dalam dosa, di situ Tuhan mengutuk dan akan ada seorang penebus. Itu perempuan. Seorang perempuan. Itu di Kejadian 3 ayat 17. Dan nanti keturunan oleh Yehuda. Itu di Kejadian 49 ayat 10. Jadi Kejadian 21. Contoh. Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Itu Abraham. Oh, anak perjanjian. Langsung Kejadian 17. Di situ. Ishak keturunannya terus. Sampai Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 22. Kejadian 23. Nah. Jadi banyak Pak. Kalau saya mau jelaskan ke Bapak di YouTube. Nggak bisa Pak. Harus di seminar. Kalau Bapak kalian kalau mau ingin tahu. Nanti saya akan bikin suatu buku. Gratis. Cuma Anda nanti saya suruh Pak Lobo. Untuk nanti mereka ketik untuk bagaimana untuk menjawab kalian. Pertanyaan Alkitab dari kalian tentang Alkitab saya akan jawab. Jadi gini Pak, itu semua ikatan benang merah. Jadi di mana nabi-nabi bernubuatkan sesuai dalam kitab Amos 3 ayat 7. Nah, kemudian kitab Hosea 12 ayat 11. Tuhan berbicara kepada para nabinya, bukan melalui malaikat seperti kitab apa, aneh-aneh aja. Jadi Tuhan berbeda. Tuhan itu ya dan iya. Tidak bilang tidak. Tuhan itu ya. Bila ya katakan ya. Makanya di firman Tuhan Alkitab itu mulai dari semua nabi-nabi diberitakan firman Tuhan kepada nabi-nabi, tidak melalui perantara malaikat. Malaikat sini lu kasih sama nabi ya. Gua bilang gini, bukan begitu. Karena firman Tuhan itu sudah disampaikan bahwa kepada nabi-nabi dan semua nabi-nabi menulis tentang nubuatan tentang kedatangan dirinya. Contoh di kitab Yesaya 40 ayat 4. Aku ini Tuhan loh. Yahweh, di situ tulis Yahweh. Tuhan T besar, U besar, A besar. Aku Tuhan. Aku akan mengutus nabiku jalan di padang gurun dan mempersiapkan jalan bagiku. Malaikat 3 ayat 1. Jawabannya ada Pak, pengendapannya. Di dalam Matius 1, Matius 3 ayat 1 sampai selanjutnya. Tuh. Jadi di situ nanti Yohanes berkata juga dalam 1 Yohanes. Yohanes 1. Nanti Yohanes katakan di situ bahwa aku yang mempersiapkan. Yohanes 1. Nanti Yohanes 1 ayat 21 situ. 19, 20, 21. Aku yang mempersiapkan tentang kedatangan yang seperti dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya dan Nabi Maliaki. Di situ. Jadi semua itu benang merah, Pak. Contoh, Yesus, nabinya kan sudah. Nabi datang dulu Yohanes, kalian bilang itu Yahya. Tapi ujungnya aneh-aneh, caplok-caplok aja. Yesaya punya bapak namanya Sakaria. Sakaria itu rombongan keberapa? Kalian nggak tahu. Nah, itu ada dibicarakan di dalam kitab Tawarik. Ada juga satu Tawarik, dua Tawarik ada dibicarakan. Kitab Tawarik itu. Nah, kemudian Yesus itu ditulis di mana? Di kitab Samuel ada. Hanya beberapa hamba Tuhan yang tahu. Di mana lagi? Di kitab Ayub. Ada. Sebelum Yesus datang itu sudah nubuatkan nabi-nabi. Siapakah dia? Dan tadi Mbak Sofi bilang itu. Tentang bicara tentang sang firman. Di Ayub contoh, Ayub 31 ayat 4. Terus tadi Mbak Sofi bilang Ayub 34 ayat 14. Baik, Pak Bobo, mohon maaf. Iya. Saya potong, mohon maaf. Baik, tak masalah. Artinya bagaimana perspektif ketuhanan atau Tuhan dalam perspektif Alkitab dan Tuhan dalam perspektif Al-Quran. Nanti artinya ya kita hanya coba, kita kan poinnya kita dikasih. Poinnya begini. Kalau di kalian itu nggak mengerti namanya firman. Di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah, 2 roh. Habis roh firman yang menjadikan. Contoh yang tadi saya sudah dengar dari Bu Sofiatul, dari Cici Kiler,
anak tangga, anak sungai. Kalian kok nggak bisa otak kalian? Kalian sekolah di mana sih? Nggak masalah kan? Nah, maksudnya tuh firman itu begini loh. Yesus itu adalah firman. Dia dulu firman. Firman menjadi manusia. Makanya contohnya macam saya Pak Bobom sebelum jadi hamba Tuhan. Nama saya kan Bobom. Contoh ya, nama saya Bobom dari kecil. Setelah saya jadi hamba Tuhan, apakah nama saya Bobom hilang? Tidak. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia karena begitu besar kasih akan Allah kan dunia ini, dia mengaruniakan anak, jadi katakan anak itu dia turun dalam dunia supaya bagaimana sebagai korban, karena dia sudah menjanjikan, dia sendiri menjanjikan keselamatan itu di dalam kitab Kejadian 3:15 harus dengan persembahan. Contoh Adam dan Hawa diberikan Tuhan persembahan dengan hewan kurban, domba itu dipotong, kulitnya mereka dipakai kulit binatang. Sudah mulai di situ. Makanya dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14 semua ditahirkan dengan percikan darah. Makanya Nabi Musa, kalian saya tanya Pak, kalian itu mentahirkan dosa dengan apa? Kan kalian ikut-ikutan saja, ikut rame. Saya juga bingung. Sedangkan di dalam kitab Nabi Musa, di dalam kitab Keluaran Pak, Keluaran 24 ayat 8, di situ percikan darah sebagai tanda penebusan dosa perjanjian bangsa Israel. Kemudian dalam Keluaran 12 ayat 21, di situ sebagai hari domba Paskah. Nah, kalau Bapak baca dalam kitab Imamat, semua bangsa Israel, khususnya orang Yahudi, penebusan darah itu melalui dari baca Imamat 4, Pak. Imamat 4 ayat 12, 6 sampai 12, terus Imamat 5 ayat 7. Penebusan dosa dengan darah. Makanya Yesus datang ke dalam dunia harus dengan darah. Darah apa? Kurban, domba Paskah. Seperti dinubuatkan di dalam kitab Nabi Musa juga. Makanya Yesus katakan kepada orang Yahudi di Yohanes 5 ayat 46 sampai 47, jikalau kamu percaya kepada Nabi Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku, sebab Musa telah menulis siapa itu aku. Makanya di kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bimamat, semua Nabi Musa tentang tulis siapa tuh Yesus. Tapi dia tidak bilang nama Yesus. Nanti nama Yesus itu ditulis setelah namanya malaikat nanti akan menyampaikan. Karena kalau Bapak lihat dalam kitab Keluaran, terus kitab para nabi-nabi, contoh Nabi Yeremia 31 ayat 31. Aku akan datang ke dalam dunia sebagai perjanjian. Yeremia 23 ayat 5. Keturunan dari bintang timur. Daud, tunas Daud. Makanya Yesus dari situ kitab Yeremia mengikut dari kitab Kejadian. Jadi nabi semua itu bernubuat tentang kedatangan sang juru selamat. Firman sini, makanya Tuhan datang ke dalam dunia supaya dia bisa mengorbankan dia dari manusia, merendahkan diri. Lebih daripada malaikat, dia merendahkan diri. Malaikat apalagi, manusia apalagi itu rendah. Makanya supaya dia bisa mati dalam keadaan manusia. Tapi kemanusiaannya itu yang mati. Bukan masalah rohnya, bukan. Silakan. Oke, Pak Bom. Ya lanjut nanti ya. Sebentar ya kita lanjut ya. Oke, ya sebentar. Cuma ini saya mau bacain ya. Kami Yudaisme menantang Anda orang-orang untuk debat offline. Wahai jagoan paling. Oke. Ayo, hajar terus. Nih. Ayo, naik. Naik. Sebentar ya. Istilahnya Pak Bom. Semua agama yang dibawa kolonel ini silakan naik semua. Naik semua. Silakan. Agama apapun. Mantap. Online. Teman-teman, sebentar saya mau ngomong. Itu tadi yang saya mau bikin tema juga Pak Bom. Artinya Nabi Musa dan Yesus merayakan Paskah. Kamu merayakan apa, Dul? Ya, nah itu Coba buka. Digabung aja, Sofi, nanti Coba digabung buka. siaran. Alikara kalau buka Keluaran 12 ayat 31 32. Coba buka. Buka. Ya, jadi Pak Max, nanti Bapak siapkan waktu ya. Tema saya adalah mau tanya Max. Ya, Musa dan Yesus merayakan Paskah, kamu merayakan apa, Dul? Ya. Tadi saya akan tanya ya, Pak. Nabi Musa, Paskah itu adalah salah satu dari 7 perayaan wajib. Keluaran 12 ayat 43, bukan 31, 43. Ibu Sofi ambil ayat ini ya. Nanti Ibu Sofi bikin ayat ini sebagai tamel. Di dalam Islam nggak dikenal. Ini saya mau tanya. Oke, saya mau tanya Bapak. Kalian kan sunat. Mampus ini. Pak Max, siapa paling suka? Keluaran berapa, Pak? Keluaran berapa? 12 ayat 43. Saya mau tanya Max ini. Keluaran 43. 40. Keluaran 12. Ayat 43. Ya makanya satu-satu saya dengarnya enggak ini 43. Aduh.
posting saya. Awas tuh. Saya mau tanya nih, saya mau tanya. Oke. Kalidara bikin tampil ya. Pak Max percaya Nabi Musa? Percaya Nabi Musa atau Pak Max? Iya lah. Silakan. Oke. Ya. Kalidara, Pak Bom Bom, bikin thumbnail ya Kalidara, Musa dan Yesus merayakan Paskah. Kamu merayakan apa Del? Ya, aku mau tahu itu mereka merayakan. Kenapa mereka nggak tahu Paskah tidak merayakan Paskah ya? Saya baca ya. Saya bacakan. Ya, Pak. Biar aja saya, Pak. Saya baca satu-satu, saya mau tanya. Pak Max, tolong lihat, perhatikan Pak Bom baca ya. Perhatikan ya. Saya mau tanya sama Pak Max. Pak Max percaya kepada Nabi Musa? Percaya, Pak. Oke, Nabi Musa Nabi besar ya. Oke. Percaya dengan apa yang Nabi Musa lakukan? Percaya dengan apa yang tertulis dalam kitab kami, Pak. Oke. Bapak perhatikan ya. Bapak sunat? Bapak sunat ya? Sunat. Oke, sunat. Yang penting tidak sunat habis ya. Yang penting tidak sunat habis ya. Oke. Begini Bapak ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Perhatikan. Titik 2 di atas tanda seru. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Stop sampai di situ. Bapak mengikuti mila Ibrahim katanya. Saya nggak tahu Ibrahim mana, terserah. Kalau Bapak sudah sunat, berarti harus bisa melakukan Paskah. Karena Paskah ini yang bisa melakukan Paskah, ya, orang yang sunat. Kalau tidak sunat, tidak boleh melakukan Paskah. Bapak mengikuti perjanjian lama. Perhatikan ayat ke-45. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Di sini pun sudah dinubuatkan untuk Yesus di atas kayu salib. Nah, namanya Paskah. Ingat ya, dipatahkan ini, makanya Yesus waktu disalib, tulang kakinya tidak dipatahkan. Namanya Paskah. Makanya Yesus waktu disalib, kakinya tidak dipatahkan. Hanya kedua orang di sebelah yang dipatahkan. Nah, Bapak, pertanyaan saya sama Bapak. Musa melakukan Paskah karena lepas dari perbudakan Mesir, yang mana dinubuatkan dalam Kejadian 15 ayat 13 oleh Tuhan kepada Abraham. Abraham, turunanmu akan diasingkan di negara asing selama 400 tahun. Sesuai dalam Kejadian 15. Dan di sini pertanyaan saya Pak, sesuai dalam Kejadian 17 ayat 12. Inilah perjanjian engkau yang sunat. Kalau yang disunat harus budak dalam Kejadian 17 ayat 14, budak harus disunat. Nah, sekarang Kejadian Keluaran 43 ini Pak. Bapak disunat ikut mila. Contoh mila Ibrahim, Bapak bilang Abraham, oke, tidak apa-apa. Berarti ini keturunannya Abraham semua nih. Ini Israel keturunan Abraham semua. Nah, kalau Bapak mengiyakan Ibrahim dengan Abraham, tidak apa-apa. Saya akan tanya, tapi kalau tidak berarti nggak usah ikut. Tapi kalau Bapak memang keturunan Ibrahim bilang Abraham, berarti harus Bapak sudah disunat, berarti harus melakukan Paskah. Pertanyaannya Musa betul tadi bilang, kalian tidak mengikuti Paskah. Aneh-aneh kan? Sudah itu aja Pak, silakan tanggapi. Baik Pak, terima kasih. Pertama-tama sih mungkin saya ingin ngebahas tentang siapa itu Abraham ya. Abraham, Ishak, siapa namanya? Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Abraham, Yitzhak dan Yakub Pak. Namanya Yitzhak, bukan Ishak sebenarnya. Itu bahasa Indonesia. Yitzhak yang benar. Ya, ini saya bahasa Al-Quran deh mungkin kalau saya bilang biar gampang ya. Oke. Ismail juga. Ismail. Sebentar Pak Momom, saya potong dulu. Ini Tirta ini ya. Tirta ini kalau kamu punya nyali bukan banci, naik di sini. Jangan teriak-teriak kaing-kaing di live chat. Naik aja di sini. Kamu Yudaisme. Ayo kita bicara Yudaisme di sini. Yang mana? Kamu Yudaisme odong-odong apa Yudaisme benar? Oke. Silakan naik sini. Kalau enggak saya blok. Ya. Ya. Jadi jangan hanya kaing-kaing di situ. Ya, sama dengan Zuma kamu. Dengan misalnya kaing-kaing di live chat saja. Silakan lanjut Pak. Pak siapa Pak? Pak siapa namanya tadi? Maximilian.
Aduh, Oke, Pak Max, ya begini Pak Max ya, saya mau tanya. saya belum jelasin Pak. Iya, Baru mau jelasin dari kepotong. Saya tidak ini, saya cuma sampaikan. Kalau Bapak Oke. memang mengikuti Ibrahim, ya Ibrahim. Yang penting bukan sama dengan Abraham ya. Kalau Bapak bilang Ibrahim sama dengan Abraham, silakan lanjut. Saya mau dengar. Baik, terima kasih. Kayak yang pertama saya ingin jelaskan bahwa menurut pengetahuan saya, yang mudah-mudahan sama dengan teman-teman Muslim yang lain, bahwa Al-Quran menyebutkan Ibrahim dan keturunannya, terutama bisa dibilang para nabi-nabi besarnya ya, ada Ibrahim, kemudian Ismail, Ishak, dan Yakub. Itu adalah mereka seorang Muslim. Itu satu dulu. Dari mana mungkin saya menyebutkan itu? Ini kalau saya sebutkan pasti referensinya dari Al-Quran ya. Contoh misalkan di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna wa antum muslimun. Wa wassa, dan ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga dan Yakub pun berwasiat seperti itu. Wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kalian agama. Wala tamutunna wa antum muslimun. Janganlah engkau sekalian mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam. Nah, contoh juga misalnya Abraham dan Ibrahim sama enggak, Pak? Silakan. Begini Pak Max. Abraham dan Ibrahim Pak Max. sama enggak? Saya mau tanya Pak Max kalau dulu. saya sih sama. Kalau menurut Pak Max, Abraham atau Ibrahim itu hidupnya di mana? Gak usah Pak Lobo, gak usah Pak Lobo, gak usah. Ya, kita pengen tahu dulu. Biar aja Pak. Ibrahim. Jangan dulu Pak, jangan kita lari Pak. Biar saya mau tanya. Pak Max. Siap. Menurut Bapak sama? Sama. Kalau menurut saya katanya. sama. Oke, Sama seperti halnya ya. Kalau sama, Bapak Itu tidak hanya mengerti pertama, pertanyaan saya tadi. Kan bahasa Bapak tidak mengerti pertanyaan saya tadi. Bahasa Aramai. Oke, ya sudah. Arab itu kan Oke. Sudah saya kejar situ saja. Bapak, kalau misalnya kita pakai dalil. Saya nggak mau tanya dari tinggal di mana. Kan itu justru yang harus dipertanyakan. Sebentar Pak, sebentar. Sebentar dulu, Kalau Bapak bersama- dengar. Alilala sama, jangan kan? Pak Lobo udah pelem sama. Nanti kacau. Nah, saya mau tanya Pak, ini kita fokus kayak tadi. Bapak bilang sama ya. Saya mau ikut pernyataan Bapak, sama ya. Nah, kalau saya- sekarang Musa ini, sebentar. Musa ini, Bapak bilang sama. Jangan lari. Berarti Bapak bilang ini Musa sama ya. Musa itu mengikuti mila Abraham atau mila Ibrahim. Kenapa kalian bilang mengikut mila Ibrahim? Kenapa kalian tidak mengikuti seperti Musa bikin? Paskah. Berarti mila Abraham itu Kejadian 17. Dengar dulu. Kejadian 17 itu ayat 12 itu untuk disunat 8 hari. Kalian sunat berapa hari? 8 tahun, bukan 8 hari. Nah, sekarang saya tanya lagi, itu satu, kalian merusak itu. Dodol ini kalian ini. Kemudian, keturunan dari Yahudi, kalau memang kalian ikut Abraham, sekarang Musa itu melakukan Paskah. Kalian mana? Kalau sunat, kalian itu, berarti kalau melakukan sunat, berarti kalian budak. Karena di luar Abraham. Kalian sunat kok, umur Kejadian 7 ayat 14. Kalian budak berarti sunat. Harus Paskah. Coba kembali ke Keluaran dulu, Bapak bahas. Kalau tidak sama, saya hormat. Berarti bukan. Bapak mengaku sama, berarti mampus kalian. Kalau bilang sama. Berarti lakukan Paskah dong. Coba baca baik-baik ini. Pak Bombong, saya ulangin lagi Pak Bombong. Kasih lihat Kejadian 17 Pak. Kejadian 17 dulu Pak. Kejadian 17 biar dia mampus dia. Saya kasih mampus dia. Kejadian 17 ayat 12 dan 14. Ya. Berarti kalian coba ini. Jangan bilang sama, bilang saja Ibrahim anak onta dari Arab. Jangan bilang sama. Anda aja. Coba kalau orang Yahudi ke sini, mereka mau tanya bukan Ibrani. Kalau misalkan saya bilang sama ayat 12 Pak, 12. Ya. Nggak bisa, pasrah. Aduh, Bapak ini putar ke sana, putar kemari. Ini kita Kejadian, ini kita Torah. Ini kita beresit Pak, dalam bahasa Ibrani itu beresit. Gimana sih Bapak ini? Coba itu Bapak lihat, Kejadian 12 itu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu. Turun temurun. Kalau kalian ikut Ibrahim ini turun temurun.
baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang. Kalian berarti budak. Uang dari salah seorang asing dan tidak termasuk keturunanmu. Ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau dibeli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Perhatikan ayat 14, dan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak kerut kulitnya katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Ia telah mengingkari perjanjianku. Gimana Bapak ini? Pak Bambam udah disunat. Bapak bilang ikut mila Ibrahim, berarti bukan. Bapak Ibrahim bukan Abraham. Mana sih bilang sama? Sekarang Bapak punya Ibrahim. Di Al-Quran, Ibrahim dibakar kan? Ibrahim dibakar kan? Betul. Nah, sejak kapan Ibrahim dibakar? Sejak kapan Ibrahim dibakar? Ayo. Yang saya baca ada. Ya, masa muda. Nah, makanya kalian punya minta maaf, kalian punya kitab gini. bukan Abraham. Gini. Oke, mana Kenapa sih? dia dibakar? Alasan apa dia dibakar? Pak Bambam. Sebentar Pak Lidara. Pak Chiller ya. Ini. Tadi kan saya sudah tegaskan di awal, kita nggak perlu biarlah teman-teman para biarlah. Kalau Ibrahim. Jadi begini Pak, Ibrahim di Al-Quran bukan Abraham yang di kitab Bereshit. Di Alkitab perjanjian lama. Ya iyalah Bapak, jangan bilang-bilang. Berarti kalian punya Allah itu beda dengan SWT. Coba Pak, buka kitab Daniel 3. Daniel 3 ayat 26. Coba, Daniel 3 ayat 26. Ya udah, kalian, saya nggak memprotes. Itu kitab kalian kok. Kalau Bapak bilang sama ya saya protes. Saya bilang kalau sama Pak Bambam, diskusinya itu studi komparatif. Dalam arti, kita makanya gini. Misalkan sudah masuk ke ranah keimanan. Sebentar Pak Bambam. Sebentar. Boleh, Bapak kan, bentar dulu. Bapak kan dengar perkataan saya tunjukkan kan kitab Alkitab. Bapak bilang Ibrahim sama dengan Abraham. Ya jelas saya protes dong. Karena Bapak tidak mengikuti aturan dalam perjanjian lama. Dari kitab Bereshit. Coba Bapak lihat kitab Daniel. Kita buka Daniel. Sebentar, Daniel 3. Biar saya buka mata Bapak. Semua orang muslim sudah tahu bahwa kitab Bapak itu berbeda dengan kitab perjanjian lama. Aneh-aneh saja. Jangan bilang sama itu makanya saya protes. Kita bilang sama, Pak. Ya berbeda, jangan bilang sama. Tadi Bapak bilang sama, ada aja. Oh, lu sama-sama di mana? Daniel 3 ayat 26. Nah, udahlah, tadi Bapak udah salah. 26. Tokohnya sama, ceritanya berbeda. Tokohnya tidak sama. Tokohnya juga beda. Ibrahim itu tukang, saya tanya, sebelum Ibrahim namanya apa? Ayo. Oh, tokohnya sama. Sebelum Ibrahim, kalau dalam Islam ada 4 nabi sebelumnya, dari Adam, Nuh, Idris. Bukan, Ibrahim sebelum namanya apa? Ibrahim atau Ibrom? Atau Brim. Dalam perspektif Alkitab ya Abram, dalam perspektif Alkitab. Tapi kalau dalam perspektif Alkitab, Pak, Alkitab berbeda dengan Al-Quran. Itu Pak, baca ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Yang dibakar itu dalam kitab Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, bukan Ibrahim bin Abdullah atau Abraham bin Ibrahim. Bukan, itu sudah salah, jontek salah lagi. Aneh-aneh aja. Sudah paling lama-lama tensi. Oke, iya sudah. Ini saya juga udah mau tutup, masih ini. Ntar tutup nanti lagi. Nanti sebentar ya. Ya, masuk di Pak Bambam. Maaf Pak Mas Milian. Palidara sedikit. Ya. Nah, masih banyak, sorry. Sedikit. Pak Nanti Mas kita Milian. jadwalin sama Pak Bambam, tapi ntar masuk. maksud saya, karena kan ini aja baru sedikit nih sudah agak susah nih nyambungnya. Makanya bukan, maksudnya gini, kalau Pak Mes jelaskan masalah Al-Quran, saya hormat. Kan tadi saya udah bilang dari awal. Saya hormati perspektif Al-Quran. Perspektif Al-Quran. Ya gini Pak. Gak bisa, Bapak kan mengerti Undang-Undang Dasar tahun 45 berbeda dengan Undang-Undang Dasar yang Malaysia punya. Kalau Malaysia punya sama Indonesia, ya jelas gak kena dong.
Ya. Bapak oke. punya Al-Quran, saya hargai, hormati. Artinya Pak, Tapi kalau Alkitab Pak. berbeda. Iya. Oke, Pak Bambang. Saudara, Pak Bambang. Pak, apa? Sedikit aja, apa lagi? sedikit. Udah tutup aja, nanti lanjut sebentar. Maaf, sedikit. Apa namanya? Apa? Pertama, saya bisa yakinkan tidak mungkin sama. Mungkin ada beberapa yang berbeda. Justru Ya udah, beda. Pak, sebentar, saya terakhir. Ini Pak Max tidak bisa mengerti. Pak Max, mobil Ferrari dari Italia tidak mungkin dari produksi Bandung bisa sama. Ah, Bapak ini gimana? Beda, Pak. Udah, Dia nggak juga usah Bapak bilang bicara beda. Al-Quran aja, nggak usah bilang Alkitab. Iya, Iya, nanti kita lanjut aja. Nanti Bapak bawa referensi, akhirnya saya mau tanya. Mengenai roh. Tuhan yang sama mewahyukan dua cerita yang berbeda. Itu artinya satu Iya. arti, satu palsu. Nah, Oke. kita Tapi kalau gimana tadi itu, mereka Bu Sofi, itu kan Sama. dijawab dengan Al-Baqarah 7579. Bagaimana? Iya, Pak Max. Udah, nanti saya tanya ke Al-Bukhari lagi. Nanti, Mas. itu sudah lengkap Ada dengan tangan-tangan yang Injil. tidak bertanggung jawab. Ya, nanti Pak Max masuk ke channel Pak Bom sampai pagi kita Iya, ngomong. saya- Ini masih ada. Nanti kita masuk ke Masih channel ada Pak yang Bobong nunggu. aja, Pak Saya kalau Max. malam tidur jam Judulnya 9, adalah- Pak. Setengah 10, Ah. jadi biar nggak... Judulnya adalah Oh, Musa dan Yesus merayakan Paskah. Kamu merayakan apa dulu? Kadang malam-malam. Iya. Oke. Enggak, Pak. Nih. Saya Pak Lidara. Ini Pak. Gini Kitab Pak. antikristus nggak mungkin sama dengan kita pengikut Kristus, Modelnya Bang. tuh presentasi. Nggak mungkin sama. Presentatif Ah. istilahnya. Iya, Presentatif udah. aja modelnya. Pak Lidara. Tunggu. Ya kan? Pak Lidara. Jadi nggak ada Ya, istilah. ya, Pas, silakan. pas, mau kalau bom. Ya, Pak Bom, silakan. Apa? Enggak, maksudnya begini. Ah, Saya punya ini mana nih? Aduh. apa lagi? Aduh. Kasih lihat itu foto saya. Oh, udah bicara dulu. Aduh, Oke. dia di mana? Ya udah tadi evangelis sejati, terus setengah sadar apa? 1 menit silakan mau ngomong apa? Begini Bang, memang nggak bisa. Ya, Allah silakan. SWT sama Yahweh itu beda, jauh sekali. Karena bagi pengikut Kristus dan yang saudara kita tadi itu antikristus. Kalau dari menurut surat 1 Yohanes dan surat 2 Yohanes, mereka adalah kelompok antikristus. Jadi apa saja yang mereka mau satukan bahwa Al-Quran itu sama dengan Alkitab, sebenarnya itu hasilnya adalah penghujatan, penistaan agama Kristen dan penyesatan. Jadi sebenarnya memang sudah berbeda, sudah tidak bisa disatukan lagi. Karena itu penyesatan yang ada sebagai fungsinya yang kita lihat ujungnya adalah antikristus, yaitu mereka. Oke. Pak Max. Pak Lidara Oke. ketinggalan nih. Pak Max lihat ya. Ngobras, nengok kadrun botol, sok bahas Alkitab. Ya. Oke. Jadi Pak Max nanti masuk di habis ini channel Pak Bom live. Silakan masuk Ya. Pak Max, nanti tanya jawab di Saya situ. mohon maaf Pak, kalau malam, Ya, jadi- Mbak Lidara, kalau malam Ya. saya tidur jam 9, setengah 10. Jadi Oh. mungkin cocok nih sore sampai jam segini sih saya. Ya. Mohon maaf. Besok Besok. Kalau malam besok saya- pagi. Besok aja, besok. Ya kita terus. Udah, habis ini musuh di Pak Bom. Kan cuma sebentar. Kan jam 10 kan jam 12 di Jakarta. Di sini kan sekarang Jakarta baru jam berapa? Baru jam Ya, 7. baru jam Aneh-aneh 7. Baru aneh-aneh aja. Oke. Kita Closing statement. Ya, kita sapa dulu. Ada yang masih belum Closing bicara. statement saya, closing Oke. statement saya, Pak Ciler, ya closing statement saya, terima kasih banyak semuanya, Pak Kang Abdul, Pak Ciler, Bu Sofi, King David, Rene, Bang Rene, Pak Timothy, Pak Flores, Haji Flores, Angelis, Sejati, dan semua teman-teman, shalom. Pesan saya cuma satu, jangan terlalu kincing malam-malam ya, nanti setannya kincing. Kemudian jangan minum keras, karena nanti setan minum apa. Yang kedua, Pak Ciler, sudah berapa cicak dibunuh? Saya ikut dong, ikut goreng. Ya udah. Itu closing statement-nya. Oke. Itu closing statement. Sisaan Pak Ciler ya, nanti setannya kincing apa? Jangan minum minuman keras, nanti setannya minum apa? Sudah, terakhirnya cicak. Jangan pukul bunuh cicak terlalu banyak, nanti cicak habis. Oke. Tadi sudah kita sudah 5 jam ya. Jadi kita akhiri dulu. Pak Maximilian. Ya, terima kasih Pak Bom mau ngurus channelnya. Pindah lapak nanti. Pak Maximilian kalau mau masuk silakan masuk ntar ke Pak Bom dilanjutkan.
Atau kalau tidak bisa besok saya live lagi sore siang kita mulai, kita live lagi nanti kita teruskan. Oke, Pak Maximilian? Ya. Boleh sedikit Pak, apa namanya? Kayaknya kalau malam saya jarang. Oke, baru lagi, Max. Mungkin besok. Apalagi sih? Tapi poinnya tadi Pak Lidara, artinya saya ketika sama Pak Bombo itu lebih ke presentatif kayaknya. Jadi silakan apa yang lain yang menilai gitu kan. Kalau disatukan memang nggak bakalan nyatu dan pasti beda. Justru karena beda itu mana mungkin yang dalam tanda kutip masuk akal, mana yang tidak. Mungkin seperti itu aja. Oke, terima kasih Pak Maximilian, terima kasih banyak sudah mampir di channel saya. Terima kasih Pak Maximilian, Tuhan Yesus memberkati. Boleh dong 1 menit Pak. Iya. Ini ada yang setengah kecil, masalahnya ada yang setengah sadar nih dari tadi dia mulai turun naik kasih tahu. Kita kasih ngomong dulu. Oke. Silakan setengah sadar, silakan. Apa yang mau disampaikan sebelum ditutup? Setengah sadar. Udah saya aja lah. Setengah sadar. Timothy aja, Timothy. Pak Ciler dulu, silakan. Silakan. Saya dulu Pak Timothy. Jadi dari pembicaraan tadi, buat kita saudara-saudara Muslim yang masih menonton channel ini juga, nggak apa-apa, kita nggak ada permasalahkan Anda punya Al-Quran, kami tidak permasalahkan Anda punya Nabi, Anda punya Allah, nggak kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah pada saat Anda menarik-narik Alkitab kami supaya sama dengan Al-Quran Anda, itu masalah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Max, begitu ditanya sama Pak Bom, apakah Ibrahim dan Abraham sama? Dia bilang sama. Itu berbeda, coy. Berbeda. Kenapa perbedaan itu tidak dinikmati saja? Anda mau beriman kepada Ibrahim, ya berimanlah. Silakan. Tidak ada yang masalah dengan itu. Jangan sama-samain dengan Abraham. Betul, jangan sama-samakan dengan Abraham. Begitu juga dengan Tuhan Yesus dan Nabi Isa. Anda mau mengimani Nabi Isa, silakan. Karena kami tidak kenal dengan Nabi Isa. Kami mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Jangan ditarik-tarik. Kalau saya perhatikan, permasalahan yang timbul di YouTube ini adalah Anda tidak bisa menghidupkan Al-Quran Anda kalau tidak mencantolkannya dengan kitab perjanjian lama dan perjanjian baru kami. Itu masalahnya. Biarlah Al-Quran itu berdiri sendiri. Silahkan Anda kembangkan. Anda tausiahkan. Nggak ada masalah. Nabi-nabinya aja nabi-nabi Alkitab. Nah, itu yang jadi masalah. Nggak ada di Quran. Gimana? Itu derita mereka, Bu. Itu derita mereka. Itu derita lo. Gitu aja. Iya. Jadi intinya, saya setuju dengan Pak Muhammad Taufik tadi. Jangan membahas-bahas kitab orang lain. Pak Taufik, kita tidak dalam rangka membahas. Nggak usah bahas-bahas kitab kita. Iya. Gitu loh. Kita di sini hadir hanya untuk bereaksi. Qurannya udah membahas Kristen, mengkafir-kafirkan Kristen. Gimana dong? Nasrani, Bu, bukan Kristen. Kalau Anda mengatakan Nasrani kafir, silahkan. Kami bukan Nasrani, kami Kristen. Kita Kristen, bukan Nasrani. Ya. Anda mau mengolok-olok itu Nasrani, ya silahkan. Tapi jangan tarik iman Kristen ke dalam olok-olokan Dan Anda. jangan samain Isa dengan Yesus itu. Ya. Oke. Udah, Timothy. Silakan, Pak Timothy. Sudah selesai, Pak Timothy, silakan. Ya, makasih Pak Lidara, teman-teman semua. Ini kita bersemangat nih ya. Tadi siapa itu yang orang-orang Yahudi nantang debat? Semua yang agama di bawah kolong langit ini kita tantang debat ya. Kita siap melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, Zulkifli ya, jangan kamu pakai soft tape, kamu pengecut kamu Zulkifli. Penipu, pendusta kau ya, kurang ajar kamu, jahanam kamu. Ya, lepaskan itu soft tape tuh, banci kamu Zulkifli, kamu tadi nantang debat King David. Lebih bagus tadi si tanah tadi tuh ya, kamu dasar begundal di gurun pasir kamu ini ya. Lebih ya. Kita apologetika Kristen, hajar terus sapu rata semuanya yang menista kekristenan, yang membahas Alkitab semuanya. Sapu rata mereka semua. Tidak penting itu mereka bagi kita itu. Jangan pernah takut. Hajar semua itu mereka itu. Para begundal-begundal iblis itu.
Ya. Oke. Makasih Pak Lidara. Iya. Jasa Jadi lebih ya sebentar, lebih baik dan lebih gentleman yang namanya Pak Tanah dan Pak Maximilian. Dia dengan baik berapologet untuk membela imannya, itu yang bagus. Iya. Kalau Zuma ini kebanyakan minum kencing onta sih, jadi susah. Kores Bang, silakan. Siapa lagi? Oke, Pak. Wah, Ya. ini Pak Taufik tadi masuk, saya jadi semangat nih. Jadi kalau Pak Taufik masih dengar ya Pak Taufik, persoalannya begini Pak Taufik ya. Ini umat Islam mengatakan karena mengaminin Taurat, Zabur dan Injil, jadi mereka merasa berhak untuk mengutak-ngatik Alkitab. Nah, yang jadi masalah sekarang Pak Taufik ya, ini Taurat, Zabur dan Injil itu mana? Yang mana yang mau dibicarakan gitu loh. Kalau memang mengimani Taurat, Zabur dan Injil dan memang ada bukunya, ya bahas yang itu. Jangan bahas yang di Alkitab Pak Taufik gitu loh. Dan saya lihat tadi Pak Taufik itu untuk menghimbau rekan-rekan seimannya itu kayak berat mau ngomongnya, kayak ragu-ragu gitu. Ya susah, Jadi, nggak boleh ya, memusuhi agak susah, saudara. gitu loh. Seimannya nggak boleh memusuhi saudara seiman. Itu Jadi, larangan. tidak fair jadinya begitu ya Pak Taufik. Jadi kalau Pak Taufik masih mendengar, tolonglah dihimbau itu, jangan mengutak-ngatik Alkitab. Kalau mau mengimanin Taurat, Zabur dan Injil, silahkan itu ya. Silahkan itu diimanin, tapi tunjukkan tuh bukunya yang mana gitu loh. Nah, itu aja dari saya Pak Lidara. Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, yang lain sudah ya. Ada satu Pak Sihole. Silakan Pak Sihole, apa yang mau disampaikan? Ya kasihan yang mau naik-naik dari tadi. Silakan Pak Sihole. Kenapa kenapa saya nggak naik-naik Pak Lidara? Lah baru naik, ini saya naikin. Aduh. Oke, Karena Bapak di bawah makanya nggak naik. Ya, itu aja sama seperti teman-teman. Biarlah mereka percaya Al-Quran di mana Isa adalah keponakannya Harun dan Musa, cucunya Imran. Itu aja. Betul. Percaya aja lah itu bahwa Isa itu adalah sejaman dengan Musa dan Harun. Nah, itu benar itu menurut Al-Quran. Tapi bagi kami jauh berbeda 1500 tahun. Oke, terima kasih. Baik. Nah, terima kasih Pak Sihole. Raser Damai, silakan. Raser Damai. Raser Damai. Yang lain dulu, Pak. Ya kita sudah mau tutup, silakan. Setengah sadar, belum sadar juga, ya sudah. Kita tutup yang belum sadar, ya silakan. Jadi intinya adalah begini. Satu, Zuma, Panci, dan tidak berani nongol di sini. Yang tadi dia katakan mau berdiskusi atau debat dengan Pak King David. Kita sudah tunggu 5 jam. Tapi dia tidak nongol, berani nongol di room ini. Malah dia hanya berani berteriak-teriak dan berkaing-kaing di live chat. Jadi menandakan Zuma pengecut dan Panci bukan laki-laki. Takut untuk berdiskusi. Baik, kedua, bahwa kekristenan dengan Islam tidak akan bisa sama sampai kiamat. Karena Isa bukan Yesus Kristus. Ya, Taurat, Zabur, dan Injil yang diberikan kepada Isa. Sewaktu keluar dari kandungan Maryam, di tangannya, itu yang harusnya kalian bahas, umat Islam semua. Karena itulah Taurat, Zabur, dan Injil yang diberikan kepada Isa. Bukan Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau mau diskusi, bawa Taurat, Zabur, dan Injil kalian, baru kita diskusi tentang Taurat dan Injil yang ada di tangan orang Kristen. Ketiga, Nasrani bukan Kristen.
Jadi silakan kalau kalian menghujat Nasrani, silakan. Karena sekarang silakan cari orang Nasrani itu yang menyembah Tuhan, Allah, dan Maryam, dan Isa. Ya, karena orang Kristen tidak pernah menyembah itu. Orang Kristen hanya menyembah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tidak ada Maryam. Oke, itu saja yang saya mau tekankan. Sekali lagi, kalau Juma mau berdebat dengan King David, masih ditunggu sampai besok kalau masih punya nyali. Oke, jadi itu saja yang bisa disampaikan. Pak King David, ada yang mau disampaikan selaku yang ditantang? Silakan. Menanggapi Max Malianus bahwa Abraham bukan Ibrahim karena dari masa penyunatan saja tahunnya berbeda. Abraham di Alkitab berusia 99 tahun ketika disunat. Ya, sedangkan Ibrahim menurut mereka bahwa umur 85 tahun disunat pakai kampak. Jadi sudah berbeda. Habis. Sudah sangat berbeda. Ya, jadi jangan disama-samakan Pak Melianus. Ya, kalau kami kejar lagi nanti Anda nanti terengah-engah seperti Ibu Sofi bilang itu ada ayat kuda berlari terengah-engah. Ya, begitu saja teman-teman. Kita masih tunggu Mr. Juma kapan bisa debat lagi ya.